Oke brother, kembali lagi sama kita di channel Kokoloran. Kali ini kita akan membahas Desa Sedong Kidul sejarah. Cuma ya langsung becok tapi dulu cok. Langsung aja kita. Oke, cok, gas, cok. Oke, gas. Oke guys, langsung aja ke pembahasan seperti biasa. Kita sambil keliling-keliling sekitaran Desa Sedong Kidul guys. Jadi di riwayat itu dituliskan pada zaman dahulu, entah abad keberapa, terdapat suatu kehidupan di daerah terpencil seperti perkampungan. Daerah itu sangat jauh dari keramaian dan dikelilingi hutan belantara. Berarti masih luwungnya, blegedegan loh, nggak mencet-cet orang semua. Luwung blegedegan. Kita bahasa blegedegan nanti ini sih. Nah, di perkampungan itu hidup beberapa keluarga di daerah tersebut. Jadi menurut masyarakat sekitar hanya orang yang mempunyai keberanian yang tinggi yang dapat mengunjungi perkampungan itu. Oh, berarti ngamun zaman untuk boga nyali gede memolwani kan loh. Seperti jawar-jawar gitu. Soalnya zaman boga kan sarakti kocok. Boga ilmu kan jadi wani lah suka hutan-hutan gitu kan wani. Terus juga jamaah kan nyelulung sautik dusiun kan gitu bener cok. Ya. Kayak cok lanjut cok. Nah, jadi masyarakat di sekitar menyebut daerah itu dengan nama Sedong Dingin. Nah, sih tadi artinya Sedong Dingin apa karena cuacanya tiis apa kumacok? Jika nama cuaca tiisnya. Nah, jadi begini. Adem. Jadi di daerah ini dikelilingi oleh perbukitan dan sungai dengan udara yang sejuk dan tanah yang subur. Selain tanahnya yang subur, mata air banyak keluar dari bongkahan batu, serta di atas tanah tersebut banyak ditumbuhi pepohonan besar dan kokoh. Emang baheula mah kan pohon caringin, arbasia. Deket imah mana kan nyosorangan kan ayeuna. Dituar enak. Oh, enak dituar kan. Baheula kan masih zaman SD kan ngayah kan arbasia kan ditimukeun di mana-mana ta. Nah, perkampungan itu juga dipimpin oleh seorang ketua adat atau orang ditokohkan dan dianggap mampu untuk menjaga serta mempersatukan warga kampung jika di antara warga ada perselisihan. Nah, mereka juga hidup berdampingan dan saling menghormati di antara satu sama lain. Agama yang dianut pada saat itu adalah agama Buddha, Hindu, animisme, dan dinamisme. Nah, namun sih agama animisme, dinamisme? Kayaknya sih kepercayaannya. Jadi agama animisme dan dinamisme itu suatu sistem kepercayaan tapi lain kepada Tuhan gitu. Nah, jadi karena kepercayaan animisme itu kayak mempercayai roh-roh nenek moyang gitu, roh-roh leluhur. Nah, pepohonan apa namanya ya? Itu animisme. Kalau misalkan dinamisme itu kayak mempercayai benda-benda gaib. Nah, benda-benda gaib kayak berhala, patung. Seperti ini contoh. Pepohonan kan termasuk benda gaib kan. Ya. Terus berhala, patung-patung kan gitu. Keris kan. Jadi yang keris, percaya nukaran itu itu dinamisme. Nah, hal ini juga terlihat karena kebiasaan warga sekitar yang kental melakukan pemujaan baik terhadap batu besar, kayu besar, terus atau menyembah roh-roh nenek moyang dan beranggapan bahwa kebiasaan itu dilakukan karena dapat dianggap menjaga alam dan keselamatan mereka tuh. Berarti emang terpercaya ayat Tuhan, agama emang lain agama. Nah guys, di sini udah nyampe di Desa Sedong Kidul, lagi rame. Lagi ada acara vaksinasi. Nah, buat kalian yang belum divaksin, silahkan divaksin biar COVID-nya cepat selesai, guys. Karena mah COVID-nya mah guys cuma pemerintah kena target biasa. Disuntik kaget. Nah, pada saat ini menarik cok ya, agama Islam mulai masuk cok. Jadi pada saat agama Islam masuk ke Pulau Jawa, tempatnya di Kota Demak yang di saat itu dipimpin oleh Raden Fatah sebagai Sultan Demak hingga turun-temurun pada putra-putra beliau, di antaranya itu Sultan Trenggono. Lain Sultan Trenggono penyanyi dangdut Indramayu lain, menyanyi dagang pindang lain. Kerajaan Sultan Trenggono kerajaan cok, dagang main. Nah, jadi pada saat kepemimpinan Sultan Trenggono, Sultan Trenggono mengutus seorang pemuda yang gagah berani keturunan Pasai Sumatera Utara
Nah, saya tak keturunan pas saya coba. Nah, kayak ayah ya dia ya diceritai cok ya. Untuk menyebarkan agama Islam ke daerah Jawa Barat. Selain itu juga diutus untuk menghalau pasukan Portugis di Selat Sunda. Selain melaksanakan tugas dan sang sultan, pemuda itu bermukim di daerah bernama Cirebon. Kemudian beliau menyebarkan agama Islam di Cirebon. Pemuda itu bernama Raden Fatahillah. Sata Raden Fatahillah. Teman Sunan Jati. Nah, jadi Raden Fatahillah atau yang dikenal dengan nama Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, Iya. tapi enak kan lebih dikenal dengan Sunan Sunan Jati. Gunung Jati, ya kan. Nah, suatu ketika Syekh Syarif Hidayatullah mengutus seorang muridnya bernama Mahrif. Mahrif adalah seorang pemuda keturunan Telaga yang ditugasi Syekh Syarif Hidayatullah untuk menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon bagian selatan. Tempat demi tempat beliau lalui menyebarkan agama Islam yang diterima dari gurunya tercinta yaitu Syekh Syarif Hidayatullah atau sekarang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Nah, dalam perjalanan menyebarkan agama Islam, beliau banyak sekali menghadapi rintangan, tetapi berkat kesabaran dan kegigihannya hingga sampai pada suatu daerah di Cirebon bagian selatan yang bernama Sedong Tiris atau Sedong Dingin. Emang Sedong dingin tapi enak mananya cok, panas sih cok. Enak mah panas-panasnya Sedong lah. Nah saya tak cok. Berit cok, berit gini. Meong biasa. Aduh, meong ganggu banyak. Nah, beliau menyebarkan agama Islam dengan cara bersilaturahmi ke tiap-tiap rumah warga dan menyampaikan dengan sopan dan penuh kasih sayang. Akhirnya banyak warga yang meyakini ajaran yang dibawa oleh beliau. Tetapi banyak juga yang tidak percaya akan ajaran yang dibawa oleh beliau termasuk ketua adatnya atau ketua kubu Sedong Dingin. Emang sih Bala mau mengajak karena menyebarkan agama Islam kan gitu kan dengan cara silaturahmi kan Door to door. Makanya kan di Islam kan diajarkan ulah memutus tali silaturahmi kan. Iya benar. Kuma orang hewa kan jama gaya di silaturahmi mah tetap terjaga cok. Jangan sampai memutus tali silaturahmi. Benar cok. Benar. Oke cok. Benar banget. Lanjut cok. Karena ketidakcocokan dan kepercayaan ketua adatnya terhadap ajaran agama Islam yang dibawa beliau, maka demi menjaga kerukunan warga Sedong Dingin, beliau bersama pengikutnya memisahkan diri ke suatu tempat yaitu Bakong Pasir Ipis. Nah, tapi sebenarnya dek pernah ke Pasir Ipis? Can pernah. Nah sih. Can pernah sarwa. Urang yang tadi itu cok nanti sempet ngesutu cok Pasir Ipis soalnya jauh deh mau pengen kebon. Sieun soalnya urang teu boga ilmu. ilmu deui ya. Cok. Nah, putusan Syekh Syarif Hidayatullah itu bernama Syekh Maulana Maghribi yang bergelar Buyut Bewu. Nah, diberinya gelar Buyut Bewu karena kepintarannya beliau menjadi lebe kiai dan kuwu teh pemimpin. Nah, pusat pemerintahan berada di dekat Sungai Cimanis hingga beliau wafat dan dimakamkan di tempat ini. Maka pada saat itu tempat tersebut dikenal dengan nama Pajajaran Wabuyut. Nah, sekarang sih diganti namanya. Digantikan jadi Jati Wabuyut. Jati, karena itu kan ada Jati. Ya tanggal jatian. Tapi biasanya encan Maulid Nabi biasanya sok rame yang nu ziarah ka makam Jati Wabuyut tanya cok. Itu. Sepuh kan emang sepuh kita harus menghormati sepuh. Jadi menghargai kan, menghargai pejuang-pejuang desa Sedong Kidul, bener cok. Sebelum kita mengadakan acara kan kita harus menghormati sepuh kita. Pamitan nilai, silaturahmi, cok. Iya. Oke guys, jadi segini aja pembahasannya. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang bisa ditambahkan guys. Seperti biasa di kolom komentar ya guys ya. Bye bye. Desa Sedong Kidul kan? Oh SD Sedong Kidul guys. Bising canyo SD Sedong Kidul ta. Ye madrasahna ye ta. Harus ada tamannya ya. Halus ayeuna mah tamana bising marane rek sekolah di SD Sedong Kidul atau madrasah ta ye. Contohna ye guys. Oke guys. Tutup dulu guys. Terima kasih. Jeng. Nah, cak. Kopi aing jauh ting, Cok. Iya, bisa nyemot kopi.
Oke brother, sekian dulu dari kita tentang pembahasan Desa Sedong Kidul. Jikalau ada kekurangan, kita mohon maaf dari kata-kata kita. Dan jikalau ada tambahan tentang sejarah Nah, Desa Sedong Kidul, bisa tambahkan di kolom komentar. komentar. Jangan lupa ya, subscribe, Nah, like, and comment. wis, Oke, brother. siap.